Selamat bertemu lagi di kuliah praktikum daring Bengkel Acuan dan Peranca Politeknik Negeri Semarang. Sekarang masuk ke job 3, yaitu cetakan kolom. Cetakan kolom terbuat dari papan cetakan, yaitu cetakan kolom bisa terbuat dari papan maupun multiplek. Untuk kolom berpenampang luas, apabila acuannya menggunakan papan, maka perlu penyambung papan cetakan tersebut dengan beberapa klem perangkai. Yang perlu diperhatikan adalah kerapatan dari sambungan-sambungan yang dibuat, sehingga air semen tidak keluar melalui sela-sela sambungan tersebut. Pemasangan cetakan kolom dilakukan setelah tulangan kolom terpasang di tempatnya dengan bantuan beton decking atau penjaga jarak. Kemudian dilakukan pengecekan ketegakan begesting kolom dengan menggunakan unting-unting atau theodolit untuk menstabilkan kedudukan ketegakan kolom dan kelurusan terhadap kolom. Dipasang skor. Tentang klem perangkai. Klem perangkai dibuat dengan memanfaatkan sisa atau potongan kayu yang tidak terpakai, asalkan panjangnya masih cukup panjang selebar cetakan yang akan disambung, dan lebar klem perangkai kurang lebih 10 cm. Jarak klem tergantung dari besar kecilnya kolom yang dibuat. Semakin besar kolom yang dibuat, semakin rapat jaraknya klem. Begitu pula sebaliknya, biasanya dibuat antara 40 sampai 60 cm. Ini ada gambar penampang cetakan kolom, di mana yang bagian memanjang itu diberi notasi L, kemudian yang pendek diberi notasi B. Dan saudara bisa membuat klem dengan rumus seperti di sini, yaitu bagian lebar cetakan B kecil ditambah 2 kali setengah D. Jadi ada D itu tebal papan. Tebal papannya. Kemudian yang bagian panjang cetakan, untuk ini klemnya rumusnya L kecil ditambah 2 kali setengah D. Sekarang papan penjepit cetakan. Fungsinya adalah untuk menahan cetakan agar tidak pecah ketika beton dicor. Penjepit ini dipasang sesuai dengan jarak klem perangkai yang dibuat. Panjang penjepit tergantung dari ukuran kolom yang dibuat. Ini gambar potongan dari cetakan kolom. Pada bagian bawah cetakan kolom dibuat lubang untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam cetakan kolom, dan ditutup saat akan dilakukan pengecoran. Pemasangan cetakan kolom dilakukan setelah tulangan kolom terpasang di tempatnya dengan bantuan penjaga jarak atau beton decking. Kemudian dilakukan pengecekan ketegangan begesting kolom dengan menggunakan unting-unting atau theodolit untuk menstabilkan kedudukan cetakan kolom, yaitu ketegangan kolom dan kelurusan terhadap kolom yang lain. Dipasang skor.
Nah, sekarang langkah kerja untuk memasang cetakan kolom. Pertama, mempelajari gambar kerja dan menghitung kebutuhan bahan. Kedua, menyiapkan peralatan, bahan, dan lokasi kerja yang akan digunakan. Ketiga, rangkaikan papan-papan sebagai cetakan kolom dengan menggunakan klem perangkai sesuai dengan ukuran yang tercantum di gambar kerja. Kemudian, buat papan duga. Tentukan letak as kolom. Pasang tulangan beserta penjaga jarak atau selimut beton ya, pada tempatnya. Letakkan cetakan pada tempatnya. Dirikan tiang perancah dengan jarak antara tiang perancah adalah lebar kolom, ditambah 2 kali 35 cm. Rangkaikan tiang acuan dengan papan gelagar. Jarak gelagar sama dengan jarak klem perangkai, tetapi diukur dari as klem perangkai. Tiang acuan harus tegak. Memasang papan penjepit untuk bagian atas dan bawah terlebih dahulu. Bagian tengah menyusul setelah cetakan kolom benar-benar telah tegak. Untuk menegakkan kolom dipakai unting-unting. Kedudukan kolom harus benar-benar tegak, siku lurus terhadap kedudukan kolom yang lain. Ini adalah rencana perletakan ketiga kolom cetakan kolom yang akan dipraktekkan. Nah, sekarang cara merangkai papan dengan klem perangkai. Ini ada dua, kita mau membuat cetakan kolom, ada 2 papan, kita rangkai jadi satu dengan sambungan klem. Sambungan klem yang papan kecil itu. Nah, ini adalah sambungan klem ya. Jadi jarak-jaraknya diatur ya, sesuai dengan panjangnya cetakan kolom. Kemudian dipaku. Ini ada gambar cetakan kolom, ketiga cetakan kolom ya, beserta cetakan balok dengan tiang-tiang perancah. Dari bawah itu ada tiang-tiang yang tegak ukuran 57, itu tiang perancah. Terus saling disekur ya, antar tiang perancah saling disekur supaya kedudukannya tidak berubah. Nanti gambar kerja. Oh ya. Cukup kan? Selamat bertemu lagi. Sekarang kita masuk ke gambar kerja yang akan dipraktekkan oleh saudara. Ini ada gambar kerja cetakan kolom. Coba perhatikan yang nah, ini ada papan ya, papan mau disambung dengan papan yang lain. Jadi harus menggunakan klem. Nah, ini klem ya, klem sesuai dengan lebarnya papan yang disambung. Jarak antar klem yaitu 30 cm, terus yang lain-lainnya sekitar 60 cm. Kemudian ini ada potongan cetakan kolom, di mana yang di sini ada dimensinya. Dimensi bersihnya adalah yang dalam, ukuran dalam ya, panjang dan lebar. Itu berarti ini ada B, itu lebar yang pendek dari cetakan kolom. Terus ada H, itu panjang dari cetakan kolom. Kemudian D itu tebal dari papan cetakan kolom. Setengah D, ya D itu dibagi 2, itu setengah D.
itu peletakan dari klem penyambung ya, dari ujungnya itu setengah D peletakannya. Kemudian ini ada gambar kerja yang lain, yaitu di atasnya cetakan kolom itu ada cowakan ya, atau tempat lubang yang dimensinya disesuaikan dengan gambar kerjanya cetakan balok, karena ini untuk peletakan cetakan balok. Kemudian untuk memperkuat cetakan kolom terhadap tekanan cor beton, itu nanti kita harus menyiapkan penjepit. Penjepit itu nanti kita letakkan di gambar yang seperti tangga ini ya, ini dari 2 kayu 57 nanti dipakukan dengan papan-papan tempat peletakan penjepit dengan jarak antar papannya 60 cm. Kemudian ini cetakan kolom yang kalau kita dirikan, kita harus mendirikan dulu 2 tiang yang untuk tempat pijakan penjepitnya. Nah, itu ada penjepit ya, jadi itu nanti dipakukan pada kayu-kayu papan yang sudah disediakan, dan letaknya harus di tengah klem dari penyambung cetakan kolom supaya lebih kuat. Kemudian untuk mendirikan cetakannya itu dua tempat penjepit tadi harus diklem, di skor miring ya, supaya bisa berdiri. Kemudian kalau setelah ini caranya memasang klem, memasang penjepit ya pada klem penyambung, itu dimulai dari ujung atas dan ujung bawah. Nah, ini harus dimulai dulu, kemudian disusul pemasangan penjepit bagian tengah. Di bagian tengah itu bebas mau masang yang mana dulu, yang penting ujungnya sudah terpasang penjepit. Ini gambar dari cetakan kolom yang dilihat dari atas ya. Jadi supaya bisa terlihat ada 2 kayu 57 itu sebagai tiang untuk perletakan penjepit, disambung dengan papan. Nah, itu ada papan ya. Kemudian meletakkan papan penjepitnya itu yang panjang, letakkan di atasnya papan yang sudah melekat di kayu 57 itu, terus dipakukan. Nah, itu terus kemudian yang pendek dipasang pada cetakan kolom, itu harus rapat sesuai dengan cetakan kolom dan dipakukan pada penjepit yang pertama tadi. Sistem memakunya harus silang, tidak boleh tidak silang, supaya nanti momen yang terjadi itu menjadi lebih kecil. Nah, di sini ada keterangan yang bagian ini ya, yang diarsir itu yang cetakan ya, kemudian yang lainnya dijepit. Nah, inilah kedudukan papan penjepit kalau dilihat dari atas.
Selamat bertemu lagi. Nah, sekarang kita ke pelaksanaan cetakan kolom. Nah, di sini cetakan kolom yang tadi sudah kita buat sudah siap. Ya. Cetakan kolom berbentuk 4 persegi panjang. Ini sudah siap, ya, yang dibuat sesuai gambar kerja. Kemudian kita dirikan. Itu ada tempat-tempat untuk mendirikan cetakan kolom. Kalau yang ini ada kotak-kotak, itu adalah tempat untuk cetakan kolom. Kemudian ada yang bentuknya seperti tangga, yang tadi tempat untuk perletakan penjepit. Ya, itu yang seperti tangga itu adalah tempat peletakan penjepit, yang nanti untuk memperkuat cetakan kolom dengan dijepit, ya, supaya tahan ini menahan tekanan cor beton. Ini adalah cetakan kolom. Ini adalah cetakan kolom yang sudah kita rangkai. Jadi ini ada papan-papan sudah dirangkai dengan klem, ya. Kemudian kita dirikan di tempat kotak-kotak yang sudah kita siapkan. Itu adalah tempatnya kolom yang akan kita praktekkan di sini. Nah, ini kelanjutannya. Rencana kita praktek itu ada 3 cetakan kolom yang sudah didirikan 1. Kemudian yang siap didirikan ada 2. Nanti kita beri penjepit, ya. Kalau sudah ada penjepitnya, ya nanti kita kasih skur-skur. Ini adalah pelaksanaan untuk memasang cetakan kolom. Cetakan kolom kita dirikan dulu, ya. Jadi cetakan kolom itu kita dirikan dulu, nanti diatur ketegangannya. Bisa pakai unting-unting. Unting-unting itu caranya gini. Nanti ini kalau sudah tegak, ini dipaku, unting-untingnya taruh di bawah. Kita bawa pengukur dari atas ke bawah, misalkan 10 cm, ya 10 cm semua lah, itu berarti sudah tegak. Atau dengan alat teodolit, ditaruh nanti di sampingnya ini teodolit, bisa menggunakan, kita menggunakan visirnya dari teodolit untuk mengetahui ketegangannya. Kalau sudah tegak, kembali yang tadi. Kalau sudah tegak, nanti kita pasang tempat yang seperti tangga ini untuk peletakan penjepit. Nah, untuk peletakan penjepit, masangnya kita pasang 2 tadi sudah kita dirikan, terus kita waterpas supaya dia tegak, ya. Kita waterpas supaya dia tegak. Kita waterpas, ya, supaya dia tegak. Kemudian 2 tempat peletakan penjepit itu nanti kita pasang skur supaya berdiri, skur silang, ya, supaya berdiri. Nah, ini harus vertikal, ya. Karena cetakan kolom tidak boleh miring, jadi penjepitnya juga mengikuti cetakan kolom, harus vertikal. Nah, ini 2 dari tempat penjepit yang sudah dipasang papan-papan untuk peletakannya, itu supaya dia berdiri. Jadi kedua ini supaya berdiri, maksudnya 4, yaitu yang kayu 57-nya ada 4, itu kita sekur silang. Nah, ini supaya dia berdiri dengan jarak yang kita atur sesuai gambar kerja antara tepi cetakan kolom dengan papan tempat untuk penjepit, itu kita atur nanti, ya. Jadi sesuai gambar kerja. Nah, kemudian
kalau sudah berdiri kita pasang penjepit dari ujung atas sama ujung bawah. Kita pasang dulu. Baru nanti yang tengahnya mengikuti. Nah, ini tengahnya sudah mulai mengikuti ya. Dari sini dipasang penjepit yang tengah. Ini terlihat penjepit yang panjang cetakan kolom itu kita pakukan pada papan peletakan penjepit. Nah, ini dipakukan di sini. Nah, ini sudah. Nanti yang atas ini, nah ini diletakkan yang panjang memanjang searah tepinya dari cetakan kolom. Nah, setelah itu nanti baru kita pasang yang pendek. Jangan lupa ini harus pas di tengahnya klem penyambung. Ya, jadi penjepitnya harus di tengah klem penyambung. Nah, di sini yang pendek juga sudah terpasang. Ya, jadi yang panjang sudah terpasang. Ini yang panjang terpasang. Yang pendek diletakkan di atas penjepit yang panjang, dipakukan dan harus rapat ya, nempel dengan klem penyambung cetakan kolom pas tengah supaya lebih kuat. Kemudian untuk memperkuat cetakan kolom supaya dia tidak mengguling atau jatuh ya, untuk menahan cor beton tadi harus dipasang skur-skur miring supaya tidak mengguling. Ini sudah terpasang cetakan kolomnya 2, yang ini yang ketiga baru mau dipasang. Nah, jadi ada skur-skur miring. Kemudian ini ketiga-tiganya sudah terpasang, terlihat di sini. Tadi dari awal kita jelaskan ada cetakan kolom sudah dirangkai pakai klem. Kemudian ada perkuatan cetakan kolom, yaitu penjepit. Penjepit itu dibantu oleh peletakan penjepit. Kemudian perkuatan yang lain untuk cetakan kolom supaya dia menahan cor beton, pasang skur miring. Antar cetakan kolom dipasang skur horizontal supaya kedudukannya tetap pada asnya masing-masing. Nah, ini adalah cetakan kolom dari papan, 2 papan dirangkai pakai klem perangkai. Nah, ini adalah papan tumpuan untuk penjepit. Kemudian klem itu yang terletak di cetakan kolom, nanti kalau dijepit harus pas di tengahnya, penjepitnya harus pas di tengahnya klemnya penyambung. Nah, ini yang skur miring itu yang awal tadi kita mendirikan tiang untuk papan peletakan penjepit itu supaya berdiri harus pakai skur miring supaya berdiri. Nah, ini adalah skur-skur miring untuk membantu cetakan kolom supaya dia tidak mengguling, kedudukannya supaya tetap di tempatnya. Kemudian antar cetakan kolom harus disekur, sekurnya letaknya horizontal supaya kedudukannya tetap di tempat. Jadi ada skur-skur horizontal. Nah, ini cara masangnya skur dari antar cetakan kolom dibuat horizontal dengan bantuan alat waterpass. Kemudian yang skur satu dengan lainnya supaya juga horizontal, dicek juga pakai waterpass. Ini adalah ketiga cetakan kolom yang kita praktekkan ya. Nanti kalau sudah berdiri seperti ini, saudara cek
goyangannya bisa dicoba karena sudah diskur-skur ya, jadi dia tidak akan goyang lagi, sehingga yang hasilnya kokoh ya, kuat. Tutup. Oh, terima kasih Anda sudah memperhatikan dari kuliah daring praktek ini.